Jadi selamat pagi dokter, perkenalkan saya Ida Ayu Trisna dengan NIM 2002-64-1017 akan mempresentasikan case report atau laporan kasus mengenai Dansbone Island. Langsung saja ke pendahuluan, di mana Dansbone Island itu merupakan massa radiopak terlokalisir, berbatas jelas pada rahang, berbentuk lingkaran, elips atau tidak beraturan dengan ukuran yang bervariasi. Nah, sebagian besar lesi DBA ini teridentifikasi secara tidak sengaja melalui pemeriksaan radiografi rutin. Gambaran radiografi dari DBI itu baik dari segi lokasi, ukuran, struktur internal, tepi, dan hubungan dengan struktur sekitar perlu diperhatikan untuk membedakannya dengan lesi serupa seperti osteoma, odontoma, dan klasifikasi jaringan lunak, mengingat beberapa kondisi tersebut membutuhkan perawatan khusus, sedangkan pada DBI ini umumnya tidak memerlukan perawatan. Untuk laporan kasus 1, di mana perempuan berusia 15 tahun, keluhannya itu gigi tidak rapi, terutama pada sisi kanan atas. Untuk pemeriksaan klinis itu terdapat maloklusi kelas 3 disertai reverse overjet 3 mm dengan komplikasi crossbite. Saat palpasi, teraba spikula tulang pada mucogingival junction antara I2 dan C. Untuk radiografis itu terdapat tulang yang berbatas jelas beraturan di antara gigi caninus dan incisivus lateral kanan atas dengan posisi lebih mendekati caninus. Untuk perawatan itu melibatkan konsultan dokter gigi anak dan bedah mulut. Untuk laporan kasus 2, pasien perempuan 29 tahun dirujuk untuk bedah exposure gigi 23. Pada pemeriksaan klinisnya itu terdapat inflamasi ringan pada margin gingiva. 23 tidak erupsi, palpasi teraba, benjolan keras pada tulang alveolar bukal antara gigi 22 dan 24. Untuk radiografi itu konfirmasi benjolan tersebut terlihat berbentuk elips dan tidak terlihat seperti struktur gigi. Untuk diagnosa awalnya infeksi gigi caninus kiri atas. Untuk hasil CBCT pada regio periapikal terlihat gambaran tulang padat di antara gigi 22 dan 24. Tidak ada displacement gigi 22 dan 24, tidak ada resorpsi akar. Untuk diagnosis akhirnya itu idiopathic osteosklerosis atau DBI. Untuk laporan kasus 3, itu pria 40 tahun datang dengan keluhan sakit gigi pada rahang bawah kanan. Pemeriksaan klinisnya itu menunjukkan adanya tumpatan amalgam dan sensitif terhadap perkusi vertikal pada gigi molar pertama kanan bawah. Radiografi panoramik itu menunjukkan lesi radiopak homogen dengan batas beraturan pada regio molar kiri bawah, pada apex caninus bawah di antara premolar pertama dan kedua bawah di distal apex gigi premolar kedua bawah kiri yang mirip gambaran idiopathic osteosklerosis. Untuk diagnosanya sindrom Gardner atau berkaitan dengan enostosis dan multiple osteoma. Untuk tinjauan pustakanya, Dansbone Island atau DBI atau enostosis idiopathic sclerosis ini merupakan lesi radiopak yang terlokalisir infrabony dengan bentuk lingkaran elips atau tidak beraturan dengan ukuran yang bervariasi. Untuk etiologi sendiri, idiopatik, anomali development, genetik, kegagalan resorpsi tulang, spongiosa, reaksi tulang terhadap trauma, oklusi. Untuk gejala klinisnya itu asimptomatik, karakteristik lesinya itu area pada produksi tulang berlebih yang umumnya berbentuk lingkaran, elips, atau tidak beraturan. Ukuran itu bervariasi dari 2-3 mm hingga 1-2 cm. Untuk klasifikasinya ada tipe 1 interradikular. Jadi itu merupakan lesi terbatas pada area di antara akar kedua gigi. Untuk tipe 2 apikal dan interradikular. Jadi lesinya terletak pada apikal dan meluas di antara akar gigi. Dan tipe 3 itu separate, itu lesi terletak pada apikal dan jelas terpisah dengan gigi dan lamina dura. Tipe 4 itu apikal, di mana lesi terletak di sekitar akar gigi. Dan tipe 5 itu completely separate, itu lesi terletak pada area yang jauh dengan gigi. Jadi untuk rencana perawatan itu tidak memerlukan perawatan karena asimptomatik. Tindakan bedahnya itu lebih tinggi dari resiko komplikasi.
Untuk pembahasannya, jadi secara klinis DBI ini asimptomatik dan tidak ada gejala klinis sesuai dengan laporan kasus 1, 2, dan 3 di mana pasien datang dengan keluhan lain. Nah, DBI ini umumnya baru teridentifikasi secara tidak sengaja saat pemeriksaan radiografi rutin. DBI tidak memerlukan perawatan khusus. Jadi ketika laporan kasus tidak melaporkan tindakan terhadap lesi DBI. Untuk radiografinya itu lokasinya itu bisa terdapat di mandibula, di regio premolar ataupun molar. Untuk batasnya dia memiliki batas yang jelas. Terkadang tepinya itu bercampur dengan trabekula. Untuk struktur internalnya itu radiopak atau ground glass like hingga radiopak homogen. Untuk efek terhadap jaringan sekitarnya itu tidak ada, dan efek terhadap gigi itu biasanya menyebabkan resorpsi akar eksternal, menghambat erupsi dan menyebabkan displacement. Untuk interpretasi radiografi laporan kasus 1, di mana area 1 gigi gliki itu terdapat missing teeth 18283848, persistensi dan impaksi tidak ada, kondisi mahkotanya DBN, kondisi akarnya itu terdapat resorpsi pada sepertiga ujung apikal akar gigi 14 dan resorpsi sepertiga ujung apikal akar gigi 31 dan setengah ujung apikal akar gigi 32. Untuk kondisi alveolar crest dan furkasinya itu DBN, kondisi periapikal juga DBN. Untuk area 2 maksila sinus nasal itu terdapat gambaran radiopak berbatas jelas berbentuk irreguler berukuran kurang lebih 24 x 8 mm melibatkan gigi 1, 2, dan 1, 3. Untuk area 3 mandibula itu dengan batas normal. Untuk area 4 TMJ bentuk kondilus fossa eminensianya itu simetris, bentuk kondilus dextra angle dan sinistra ovoid. Posisi kondilus dextra dan sinistra berada pada fossa glenoidalis. Untuk area 5, ramus os vertebrae itu DBN, kesannya terdapat kelainan pada area 1 dan 2. Untuk radiodiagnosisnya resorpsi akar eksternal gigi 14, 31, dan 32, dan dense bone island. Untuk interpretasi laporan kasus 2, itu area 1-nya missing teeth-nya itu 23 dan 38. Untuk persistensi impaksi tidak ada. Untuk kondisi mahkota akarnya DBN. Untuk kondisi alveolar crest dan furkasinya itu penurunan alveolar crest secara horizontal kurang lebih 4 mm di bawah CEJ pada sisi distal gigi 34. Untuk kondisi periapikal DBN, untuk area 2 maksila sinus nasal itu terdapat gambaran radiopak berbatas jelas berbentuk irregular berukuran kurang lebih 14 x 8 mm melibatkan gigi 22 dan 24. Untuk area mandibula DBN, area 4 TMJ itu untuk bentuk kondilus fossa eminensianya itu tidak dapat diinterpretasi, posisi kondilusnya tidak dapat diinterpretasi. Untuk area 5, ramus os vertebrae-nya, rambusnya DBN, os vertebrae-nya tidak dapat diinterpretasi. Kesan terdapat kelainan pada area 1 dan 2, radiodiagnosisnya periodontitis kronis lokalisata gigi 34 dan dense bone island. Untuk laporan kasus 3, untuk area gigi geliginya missing teeth-nya terdapat 14, 16, 17, 26, 28, 36, 38, persistensi dan impaksinya tidak ada. Kondisi mahkotanya, gambaran radiopak pada seluruh permukaan mahkota gigi 17, 15, 13 menyerupai gigi tiruan jembatan. Pada oklusal, sisi distal dan dari enamel hingga pulpa gigi 25. Pada oklusal dari enamel hingga dentin gigi 27 dan 48, pada oklusal sisi mesial dan enamel hingga dentin gigi 37, pada sisi distal terbatas pada enamel gigi 35, pada oklusal sisi mesial hingga distal dari enamel hingga pulpa gigi 46, pada oklusal sisi mesial dari enamel hingga dentin pada gigi 47 menyerupai bahan tupatan. Untuk kondisi akarnya itu gambaran radiopak dari ruang pulpa hingga ujung apikal akar gigi 15, 25, 46 menyerupai bahan pengisi saluran akar. Untuk kondisi alveolar crest dan furkasinya, penurunan alveolar crest secara horizontal kurang lebih 4 mm di atas CEJ pada sisi distal gigi 1825, pada sisi mesial gigi 27,
secara horizontal kurang lebih 4 mm di bawah CEJ pada sisi mesial dan distal gigi 32, 31, 41, 42. Untuk kondisi periapikalnya, gambaran radiolucent pada apikal akar bukal dan palatal berbatas tidak jelas berbentuk irregular, berukuran kurang lebih 3 x 4 mm pada gigi 15. Gambaran radiolucent pada sepertiga ujung apikal akar mesial berbatas tidak jelas berbentuk irregular, berukuran kurang lebih 3 x 2 mm pada gigi 46. Untuk area 2, maksila sinus nasalnya di BN. Untuk area 3, mandibula, gambaran radiopak berbatas jelas berbentuk irregular berukuran kurang lebih 8 x 5 mm melibatkan gigi 33 dan kurang lebih berukuran 3 x 3 mm melibatkan gigi 34 dan 35 dan kurang lebih 7 x 6 mm melibatkan gigi 35, kurang lebih 10 kali 7 mm melibatkan inferior border mandibula. Untuk area 4 MJ, bentuk kondilus fossa eminentia itu simetris, bentuk kondilus dextra dan sinistra ovoid. Posisi kondilusnya itu kondilus dextra berada lebih posterior dari fossa glenoidalis dan sinistra berada lebih dari inferior fossa glenoidalis. Area 5, ramus vertebrainya itu untuk ramusnya di BN, os vertebrainya tidak dapat diinterpretasi. Kesannya terdapat kelainan pada area 1 dan 3. Radiodiagnosisnya pulpitis reversible pada gigi 27, 37, 35, 47, 48, abses periapikal et causa necrosis pulpa pada gigi 15 dan 46, periodontitis kronis lokalisata gigi 18, 25, 27, 32, 31, 41, 42, edentulus regio 17, 16, 14, 26, 28, 38, 36, Densbone Island dan osteoma. Untuk diagnosis bandingnya itu ada Densbone Island, itu merupakan massa radiopak terlokalisir berbatas jelas pada rahang, jadi berbentuk lingkaran, elips atau tidak beraturan dengan ukuran yang bervariasi. Gambaran speculated margin karena tepi lesnya itu menyatu dengan tulang trabecula. Itu merupakan gambaran dari Densbone Island. Sedangkan untuk periapical sclerosing osteitis itu merupakan inflamasi pada tulang akibat deposisi tulang di sekitar akar gigi. Ada riwayat inflamasi, ada tanda inflamasi seperti pelebaran PDLS. Memiliki epicenter di sekitar apeks gigi. Untuk periapical cemento-osseous dysplasia itu kondisinya di mana tulang cancellosnya itu diganti dengan jaringan ikat fibrous. Jadi pada tahap awal dia terlihat radiolucent, tahap intermediat campuran radiolucent radiopak, dan tahap akhir itu radiopak dikelilingi garis radiolucent. Biasanya giginya itu vital, tidak menyebabkan displacement atau resorpsi akar. Selanjutnya itu hipersementosis, di mana itu terjadi deposisi berlebih sementum pada akar gigi akibat inflamasi. Akarnya itu akan terlihat membesar atau bulbous irregular. Lamina dura dan PDLS itu mengelilingi lesi. Selanjutnya itu ada sementoblastoma. Jadi itu merupakan tumor odontogenik Cina atau pembentukan jaringan seperti sementum pada akar gigi. Lesinya berbentuk bulat atau irregular seperti bola golf. Lesi radiopak dikelilingi pita radiolucent, terdapat area sklerotik di sekitarnya. Dapat meresorpsi akar dan ekspansi plat kortikal. Selanjutnya itu ada osteoma. Jadi ini merupakan tumor non-odontogenik berkembang dari permukaan tulang atau dari medula. Osteoma multiple merupakan salah satu ciri dari Gardner's syndrome. Dan yang terakhir itu ada kompleks odontoma, di mana ini merupakan juga tumor odontogenik, terdiri dari massa jaringan gigi irregular. Prediksi posisi di molar pertama dan kedua mandibula. Batasnya itu jelas dan tepi irregular. Struktur internalnya itu radiopak, heterogeni, dikelilingi radiolucent tipis. Untuk kesimpulannya, Densbone Island atau DBI ini merupakan lesi radiopak yang terlokalisir infrabony dan bentuk lingkaran, elips atau tidak beraturan dan ukuran yang bervariasi. Gambaran radiografi dari DBI itu berupa massa radiopak dengan batas yang jelas dan terlokalisir, non-ekspansil dan biasanya homogen. Lesi ini tidak dikelilingi gambaran halo radiolucent, namun terdapat garis-garis tulang yang menyebar di sekitarnya dan menyatu dengan tulang trabecula, sehingga jika terlihat lebih detail akan terlihat seperti gambar kuas. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.